Selamat pagi, Bu. Selamat siang, Mas. Pagi. Oh iya ya. Oke, ulang. Halo teman-teman, jumpa lagi nih di segmen P3K. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu staf LPK Permata Kasih Anugrah. Mari kita sapa beliau. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas. Ya, boleh diperkenalkan dulu dirinya, Bu? Boleh, Mas. Nama saya Nasiroh. Usia saya 31 tahun, asal dari Lampung. Dari Lampung, Iya. 31 tahun. Namanya Nasiroh saja atau ada nama panjangnya lagi? Hanya Nasiroh saja, Mas. Nasiroh saja. Iya. Oh, asli dari Lampung, berarti merantau ya ke sini Iya, ya, betul, merantau ke sini. Atau memang punya rumah di daerah sini, daerah Jawa atau Di Cilegon sih, Mas. Cilegon ya? Iya, Oh, Mas. berarti Iya. dari Lampung ke Cilegon dulu, Iya. baru ke sini ya? Iya, betul, Mas. Oh, gitu. Untuk maaf sebelumnya sudah menikah? Sudah, Mas, sudah. 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 Anak berapa? Anak 2, Mas. Anak 2. Iya, anak 2. Di Cilegon semua apa di Lampung? Di Lampung, Mas. Lampung ya? Iya. Oh gitu. Oke. Nah, di LPK Permata Kasih Anugrah ini, Ibu sebagai apa ya? Saya sebagai staf marketing rekrutmen, Mas. Staf marketing sekaligus rekrutmen ya? Iya, betul. Sudah berapa lama bergabung dengan LPK Permata Kasih Anugrah? Kisaran hampir 1 tahun, Mas. Hampir 1 tahun? Iya. Wah, hampir 1 lumayan tahun, juga Mas. ya? Iya. Gimana selama ini sebagai staf marketing, lancar-lancar saja atau ada kendala gimana selama setahun ini? Kan berarti terhitung masih belum terlalu lama ya? Iya. Nah, gimana itu kalau sebagai staf marketing? Kalau untuk dibilang lancar, kita masih mempunyai kendala ya, Mas ya. Karena kebetulan meskipun baru 1 tahun, itu awal masih pelajaran ya, Mas ya. Iya, jadi pasti ada aja lah kendala karena Iya, kan masih mempunyai kendala lah seperti itu. ya wajar lah ya kan, karena Ibu di sini kan masih baru lah, masih terhitung belum lama ya, bukan baru, sorry. Belum lama juga, pasti namanya awal-awal kan pasti ada aja kendalanya gitu kan, namanya juga proses pembelajaran, proses transisi. Oh iya. Ya kan. Nah, tapi kalau boleh tahu sebelumnya Ibu bekerja sebagai apa ya? Pengalaman kerjanya sih, gitu. Iya, sebelumnya sih pengalaman saya, Mas ya. Hah? Hanya ibu rumah tangga sih, Mas ya. Ibu rumah Ya, tangga? sama bekerja ya biasa, kalau itu online, jual pakaian. Oh, mengelola online shop gitu. Iya, betul. Oh, bagus. Nah, dengar-dengar nih Bu, Ibu di sini nggak cuma sebagai staf marketing ya, tapi sebagai staf asrama juga, sebagai penanggung jawab asrama. Betul? Iya, betul, Mas. Betul sekali. Oh, betul. Nah, kalau boleh tahu nih, sebagai staf asrama tuh job desk-nya atau tugas-tugasnya apa aja sih? Ya, kita kan diberi tugas untuk keseluruhan tugas asrama ya, Mas ya. Dari ya untuk menjaga di sekeliling lingkungan ya, Mas ya, gitu. Untuk gimana caranya? Ya, mungkin boleh diceritakan mungkin kalau misalnya kegiatannya sehari-harinya nih dari pagi gitu sampai malam itu. Kalau sebagai marketing kan kita tahu nih ya ketika jam kerja ya seperti biasa mempromosikan dan merekrut ya, mempromosikan kepada klien tenaga kerja kita dan juga merekrut tenaga kerja ya kan. iya, betul. Nah, kalau untuk staf asrama ini kan sebelumnya juga belum pernah ya ada yang diwawancara tentang staf asrama. Mungkin boleh kayak diceritakan gitu dari kesehariannya setiap hari, dari pagi ngapain gitu sampai siang, sore, sampai malam, itu tanggung jawabnya apa aja sih gitu. Iya, untuk tanggung jawab kami sih sebagai penjaga asrama ya, Mas ya, untuk mengarahkan supaya disiplin. Iya, disiplin waktu dan disiplin untuk pekerjaannya lah. Gitu. Pekerjaannya. Kalau dari pagi mungkin ada gimana tuh? Kalau dari pagi kayak entah mungkin bangun lebih pagi atau gimana, boleh coba diceritakan. Ya, awal kita melatih untuk waktu disiplin ya, Mas ya. Dari jam bangun tidur sampai mau tidur, Mas. Ya. Di awal bangun tidur itu kisaran kita
harus bangun sekitar jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Ya. Dan kita arahkan untuk susnya menjaga asrama ya seperti piket ya Mas ya. Ya untuk piket ya. Contohnya piket itu ya kita banyak ya Mas ya. Dari nyapu, ngepel, lap-lap kaca, lap meja. Berarti ada piket pagi kalau pagi. Jadi bangun tidur nih jam 4 ya tadi jam berapa? Jam 5 Mas. Oh jam 5. Jam 5 bangun. Mungkin sholat kalau yang agamanya muslim ya. Nah terus mungkin ada yang mau bersih-bersih dulu, bersih-bersih gitu kan. Beres-beres tempat tidurnya atau gimana. Nanti baru ada piket pagi. Itu sekitar jam 6 berarti ya? Iya itu sekitar jam 6. Jam 6 piket pagi. Nah nanti habis piket pagi mereka ngapain tuh? Iya, setelah piket pagi Mas kan kita ada basic pelatihan ya Mas ya. Untuk khususnya itu masa training. Nah kita kasih waktu jeda setelah piket itu ya. Dia harus siapkan badannya dulu ya seperti ya mandi. Ya untuk rapi-rapi dulu. Nah nanti tepat di jam 8 pagi. Para sus ini calon pekerja kami akan mendapatkan training seperti pelatihan oleh staf pengajarnya gitu ya sesuai dengan basic atau job yang job yang akan diambil nanti gitu ya. Berarti dari pagi nih mereka setelah piket mereka sarapan gitu kan ya. Nah habis sarapan mereka ada free time gitu ya, ada waktu bebas mereka mau mempersiapkan diri untuk nanti ikut pelatihan gitu kan, mungkin mandi atau apa gitu segala macem. Nanti mungkin mulai trainingnya atau pelatihannya mungkin jam 9 ya paling ya, sekitar jam 8:30. Jam 8 dan antara jam 8 dan jam 9 ya, tergantung jadwal ya kan ya. Iya, ada jadwalnya Mas. Tuh dia kalau pelatihannya itu kan ada materi dan juga praktek ya kalau nggak salah ya. Iya betul Mas. Jadi nggak monoton kan ya, nggak monoton materi aja atau praktek aja gitu ya. Tuh dan jadwalnya pun bervariatif gitu kan ya. Tergantung job desk-nya masing-masing tadi ya seperti yang Ibu bilang ya. Iya betul. Jadwalnya bervariatif, ada yang untuk caregiver, ada yang untuk ART, ada yang untuk babysitter, pelatihannya ya. Iya betul. Nah itu kira-kira pelatihan itu tuh sampai jam berapa? Kisaran untuk pelatihan itu kurang lebihnya 1,5 jam Mas. 1,5 jam. Iya, dan kadang mencapai waktu 2 jam. Karena kan ya namanya praktek itu kan makan banyak waktu. Iya, makan banyak waktu. Ya, dan semua suster tanpa harus satu-satu menggunakan mengikuti alat ya seperti itu. Jadi kisaran hampir 1,5 jam bahkan 2 jam. Kita memakan waktu untuk masa training pelatihan itu. Kan berarti perkiraan selesai training tuh sekitar jam 11 atau setengah 12 ya? Iya betul. Nah setelah itu mereka ngapain lagi ya suster-suster? Iya setelah itu kan kisaran bertemu dengan sholat zuhur ya Mas ya. Nah ya sholat zuhur dan nanti akan ada masa makan siang itu, persiapan untuk makan siang seperti itu. Berarti isoma lah, istirahat dulu, istirahat sholat makan ya kan ya? Nah berarti setelah makan nanti selesai sampai jam 1 ya kalau nggak salah ya. Sampai jam 1. Nah itu mereka lanjut pelatihan lagi atau gimana? Istirahat sejenak Mas. Istirahat sejenak. Terus istirahat sejenak, nanti akan ada pelatihan lagi dengan sesi yang kedua. Sesi kedua biasanya jam berapa ya mulainya itu kalau untuk biasanya sekitar mulai jam 2. Jam 2 sampai jam 4-an kurang lebihnya. Sampai jam 4 ya. Iya, berarti setelah jam 2 sampai jam 4. Nah setelah sesi kedua ini apakah mereka istirahat lagi terus ada pelatihan lagi atau ada kegiatan lain ya? Iya, untuk sesi setelah pelatihan kedua itu Mas ya, para calon tenaga kerja kami ya kan itu udah ketemu jam asar ya Mas ya. Ya bagi yang muslim ya untuk melakukan sholat asar dulu. Setelah itu kami akan ada arahan untuk piket ya Mas ya, untuk yang sorenya karena di pagi dan sore memiliki piket masing-masing. Jadwalnya beda, gantian ya. Iya. Berarti mereka nanti setelah jam 4 itu ada piket sore. Iya. Setelah piket sore kan paling piket sebentar ya, 30 menit sampai sejam lah paling lama ya. Iya betul Mas. Nah itu setelah jam 5 apa kegiatan mereka di asrama? Ya untuk setelah piket itu ya Mas ya. Nah itu ada masa briefing. Ya mandi dulu, setelah piket ya mandi, rapi-rapi Mas. Nanti ketemu akan ada masa briefing malam. Oh, jadi
nanti setelah piket mereka bersih-bersih, mandi mungkin ya yang mau aktivitas pribadi tetap dia dalam asrama ya ini ya. Tetap masih dalam asrama. Iya, kita memang karena kondisi seperti ini jadi memang nggak boleh kan ya keluar asrama. Bahkan kalau ada mau beli apapun kan dikoordinasikan ke kita ya. Nanti kita yang belikan gitu. Nah, itu berarti ada waktu kosong lagi itu sampai kira-kira jam berapa itu kalau biasa briefing malam tuh? Kira-kira briefing malam itu sekitar jam habis sholat maghrib, Mas. Habis sholat maghrib. Iya, betul. Itu lama nggak ya briefing malam itu? Itu briefing malam kisaran mungkin setengah jam, Mas. Setengah jam. 30 menitan lah ya. Itu briefing malam itu biasanya yang ngisi siapa ya? Kalau untuk briefing malam itu yang ngisi kita semua staf marketing, Mas. Oh, rolling gitu jadi gantian. Ada tugas satu sama lainnya. Oh. Biasanya di briefing malam itu seperti apa? Maksudnya ngapain gitu briefing malam isinya? Suara apa ini, nggak taunya kirain apa ya Mas ya, takut tikus atau apa kan, itu takut bunyi apa kan namanya malam ya Mas ya. Sedangkan malam penjaga asrama atau saya perempuan ya Mas ya, jadi ada rasa risih, takut juga kan, apalagi saya orangnya penakut gitu ya Mas ya. Jadi penasaran, ayo kita ngajak temen tidur lah ya, satu kamar kami terbagi, satu kamar terisi 2 kayak Mas ya seperti itu. Jadi intinya suara apa itu, nggak taunya kita periksa, suster lagi tidur dan ngorok Mas gitu.